Inside. This is your host, Mad Dog. Gue cuma bilang, kalau sekarang kondisi perkembangan digital udah nggak ada matinya. Apalagi orang-orang industri kreatif. Kali ini gue nggak sendirian. Gue bareng sama orang yang punya segudang kreativitas. Mungkin biasanya kalau orang-orang kreatif itu di belakang layar, behind the scene. Tapi ini manusia kadang nongol dan di atas panggung, men. Lo mau tahu nggak siapa orangnya? Yoi nggak sih? Proud to be inside. Banget. Sensei, a.k.a. Rifki Akbar Garibaldi. Yes, mana ya? Welcome. So, gue mau bilang sih sebenarnya kalau cerita tentang lu banget ya, kayaknya orang udah tahu banget ya. Orang tahu bahwa siapa sih namanya Sensei. Tapi gue mau pukul rata 20 tahun ke belakang nih. Kenapa sih? Tunggu bentar, ini kayak tua banget ya, 20 tahun ke belakang. Enggak masalah. Tambah lagi gue panjang 20 tahun. Jadi umur gue di atas 40 sekarang nih. Ya kalau dibilang atau memang pas lagi mulai berkarya, lu tuh in the start youngest man. Lu muda asli, lu butuh banget. Jadi kenapa sih mereka manggil lo Sensei? Dan gimana sih lo nge-describe diri lo sendiri? Oke, jadi gini ya. Kenapa tuh sebenarnya tuh panggilan Sensei itu adalah panggilan habit aja. Habit. Oke, Karena habit. mungkin orang-orang nih tahu gue nih guru. Guru? Oh, gue. jadi bener-bener Sensei itu guru. Guru. Oh, silat gitu tuh. Anjir. Terus. Emang guru aja sih. Jadi gue tuh guru, gue sempet ngajar di beberapa sekolah. Di sekolah ada sekolah pusaka lah, terus gue sempat ngajar di SMA 50 lah. I see. Terus gue juga sempat di Budi Warman lah. Budi Warman tuh di Kramat Jati kan. Sekolah itu sekolah ya? Sekolah kan, lu juga gak denger kan? Enggak, gue gak denger. Emang kayaknya gak notice banget orang. Gue juga sempat ngajar juga di LP3I waktu itu. Cuma gue gak berjalan lama, gue berjalan setahun. Jadi semua orang yang kenal gue manggil gue Sensei. Jadi udah jadi habit aja. Hold up, berarti Sensei yang lo ngajar itu adalah lo guru apaan? Guru silat? Enggak dong. Lo sebenarnya kalau kita udah dulu orang kalau dia nyimak sih mah Sensei wongnya bahasa Jepang pasti. Oh, Pasti gitu. ada hubungannya dong dengan Okay. Jepang. Ya itulah, jadi mas benar gue tuh ngajar Jepang dari dulu. Jadinya orang-orang gue Sensei. That's it. Jadi orang-orang kan nama gue pun oh Sensei, lu tahu nggak Sensei itu apa? Itu panggilan murid-murid gue ke gue. Cuman karena jadi habit, ya udah gue just let it flow gitu aja. Dan sih. itu akhirnya dipakai sampai sekarang dan orang-orang tuh mau yang dari anak didik lo kah atau temen lo udah manggilnya Sensei. Jadi lo ngajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Itu udah lama lu berarti di Jepang atau gimana? Enggak sih. Lu kuliah berarti Gue kuliah. hobi bahasa aja sebenarnya. Oke. Bahasa. Gue belajar dari dulu ketika gue lulus SD, gue pikir gue nggak mau sekolah gue. Gue hobi gue bahasa. Jadi dulu gue tuh kayak boarding school. Gue belajar bahasa Arab gue 6 tahun. Habis itu gue belajar bahasa Jepang. I see. Terus gue belajar juga bahasa apa sih? Sekarang gue lagi belajar bahasa Urdu juga. Bahasa Urdu tuh bahasa bukan Arab ya, bukan Arab. Bukan. Bahasa Urdu tuh yang dikenal orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Anjir, lu mau ngokang dong. Gue suka rebel coy. Oh gitu. Nah, terus biasa, gitu. Jadi Sensei itu akhirnya lo mengajar ke beberapa sekolah, instansi sampai ke mungkin yayasan atau perguruan tinggi semacam itu. Tapi kayaknya bukan Sensei itu yang gue tahu dan orang-orang tahu, ya nggak? Itu Sensei itu benar-benar di awal pertama kali lu menjadi seorang guru, abis itu lu berkarya atau lu berkarya dulu akhirnya lu menjadi seorang guru? Sebenarnya kalau berkarya ya kita nih, gue balik lagi nih ya, kita nih orang 90s. Orang 90s itu Mario Bros. Lo kalau lu notice misal lu punya abang, abang tuh YouTube yang dia grow up di tahun-tahun 90. Memang itu zaman-zaman tuh ngeband, orang-orang berkarya. Iya, benar. Kalau lu sekarang gimana ya? Kalau kita ngat beberapa tagline iklan dan itu kalau nih tagline kan yang sesuatu yang nggak terlalu biasa. Biasanya tuh orang-orang 90s idenya nih. Oh gitu. Jadi memang zaman-zaman kita ya memang orang-orang
jadi kreasi itu kreatif gue sih, gue emang dari dulu gue seneng dengan perkara-perkara seperti itu, hal-hal yang baru, hal-hal yang sesuatu yang kita luar kita pikirin, gue buat gini ya, gue buat gini ya, Lu gas. Oh, Oke. Itu tadi jadi pas lu bilang lu itu oke lah bicara soal guru gua ya cukup lah, tapi after guru emang banyak yang keris gitu kan. Gua dengar dari beberapa teman-teman, lu tahu sensei nggak? Sensei dulu tuh siapa sih gitu? Lu tahu sensei itu nyekek. Wah ini bahasa nyekek nih kan, bahasa nyekek. Ini apaan? Malah gue pernah berpikir seorang sensei itu adalah streetball, terus dia lebih ke skate atau BMX atau segala macam. Tapi lu tadi udah mention band. Jadi sebenarnya lu itu kreasi lu lebih ke musik berarti dong? Lebih banyak ke musik atau ke sport atau segala macam? Kalau sport gue hobi, kayaknya kalau orang, lu sukanya apa sih? Gue suka keringetan. Jadi kalau gue lagi ngat-ngat konten YouTube, gue suka tuh lah, kalau agak ekstrim ya. Seru aja kayaknya, laki banget ya? Bonyok-bonyok ya gitu? Sama harus fail gitu. Harus gagal jatuh ya? Benar. Gue suka yang gitu-gitu memang. Tapi kalau untuk secara passion gue suka orang niga ya. Gue suka orang black culture. Sorry, N-word ya kan. Gue suka black culture, maksud gue dia tuh kayak presenting banget tentang kehidupan street gitu, kehidupan jalan. Maksud gue sesuatu yang lu tidak pakai, nggak perlu lu make up, ya beginilah keadaannya. Inilah gitu. Jadi gue suka karena itu. Ketika makin gue dengerin gila ya, di orang buat lagu nggak pakai pengulangan, liriknya tuh deep. Hip hop brother. Kayak gitu deh, lo gue suka kadang-kadang gue jamming, gue freestyle di event. Ya udah, terus ketemu sama kawan-kawan gue, kita buat. So at first lu stand alone, lu dengan lakuin semua stand alone, terus ketemu lah teman-teman lu ini. Jadi teman-teman lu ini adalah temen nongkrong atau gimana? Temen nongkrong aja. Dengan background yang berbeda, yang pastinya dengan kesukaan musik yang berbeda-beda. Cuma kita ngumpul, kita mesti cari benang merah nih coy. Oh ya udah kita buat alternatif aja. Alternatif. Nah, berarti kalau dibilang waktu itu dipukul rata, lo pas ngajar segala macam, terus lu main olahraga. Tapi sekarang masih olahraga lo kan? Banget, paling hobi jogging gue. Masih jogging ya? Boxer gue suka. Boxer, ntar lu. Ini jangan-jangan lu juga ngajar boxing lagi? Gue ngajar sih enggak, cuma gue emang mendalami aja. Gue tahun 2002 lah itu gue latihan. 2002? Boxing, sampai sekarang sih. Boxing tinju? Atau kalau sebenarnya MMA gitu? Iya, kalau orang well known-nya orang MMA ya. Tapi kalau gue lebih ke boxer tarung derajat gitu sih. Yang main tangan, kaki, ground itu fighting. Itu lu gabung sama satu instansi atau satu grup? Memang ada sendiri namanya aja tarung derajat. Gitu. Oke. Nah, di 2000 gue denger dari teman-teman gue dan ya banyak sih yang ngomong gue pas sore nih. Gue bilang sore nih. Kalau kayaknya salah lu spellnya kurang tepat. boleh jadi gimana? Shore. Jadi berarti bukan sore ya kan? Karena gue tahu ada pagi, malam, sama sore gitu. Jadi shore. Itu shore itu apa sih sebenarnya? Jadi itu tadi gue bilang, kita kumpulan anak-anak dengan yang background musik yang berbeda, kita buat benang merah, kita buat alternatif Jamaican sound. Jadi kita buat kreasi tapi nggak terbatas. Gua nggak harus reggae, nggak harus ska, nggak harus hip hop, nggak harus metal. Kenapa nggak kita gabungin aja semua? Jadilah kita tuh band kita. Jadi kita bebas explore aja di situ. Tapi biasa ada base-nya di mana orang tahu Shore itu adalah ini band inilah band. Ada band indie lah, ada band alternatif, band pop, band jazz. Lu lebih ke reggae, Jamaica sound. Gua nggak pegang reggae. Nggak pegang, tapi bilangnya Jamaican sound. Oke. Nah, terus kalau orang bilang kan 2004 ya? 2004 tuh bener ya? Iya. 2004 kita album pertama ngumpul segala macam dan akhirnya lu bikin tuh 2004 sampai 2008 kalau nggak salah 2008 akhirnya lu buat 2008 apa 2000 berapa tuh? Lu buat album pertamanya setelah single dar keluar Jamaican Sound tuh kan? Semua dan itu gimana waktu saat itu animo teman-teman segala macam dan kayaknya tuh 2008 tuh zaman sekolah gue
kayaknya masih SMA tuh ya, masih temen-temen band-band indie yang masuk sekolah, pensi segala macam. Bener nggak? Oke. Cuma waktu itu kita emang sepengetahuan juga. Akhirnya kita masuk major label sih waktu itu. Major label kita di barang yang Piu apa sih? Jadi kita bareng Agnes Monica, Tompi, itu. Gue juga nggak tahu ya, gue ini big blast banget nih. Gila, keren. Cuma itu animonya sih memang karena kita musik kita baru ya kan? Jadi orang juga nih di scene reggae nggak masuk, gitu, pop nggak masuk, hip hop nggak masuk, jadi ya udahlah istilah kata nih kalau gue Radiohead deh gitu aja. Radiohead, ya, memang tidak semua orang bisa nikmatin tapi it's okay. Kita cuma buat karya aja kok. Tapi di Jamaican Sound tadi lu sebagai apa sih? Kalau dari teman-teman lu kayak bisa ada P-Man, terus ada yang lain notaris segala macam gitu. Lu tuh sebagai apa sih sebenarnya di? Iya, sebenarnya saya lu ngapain? Lu di band tuh apa? Pegang listrik gitu. Bisa juga. Nah, gua MC-nya aja. MC maksudnya master ceremony. Nah, aja. Itu sebutan kita ya. Oh gitu. Apa tuh? Nah, kayak gua awam banget itu. Kalau dalam Jamaican Sound kita sebutnya toaster. Kalau dalam manggang, dalam ya black culture kan rapper atau ya MC. Cuman kalau di dalam Jamaican kita bilangnya toaster. Jadi dia memang shout out aja kan, dia yang buat lirik flowing kayak gitu. Bedanya tuh di line-nya aja sih. Itu lu nyanyi atau nge-beatbox tetap kan? Gua nge-rap. Jadi semua itu adalah lu adalah rapper dong berarti. Kalau boleh dibilang begitu sih. Anjing. Kalau boleh dibilang. Jadi dari sekian banyak ada guru ya kan, tukang tinju, tukang pukul, sekarang rappers, doyan olahraga. Lu sebenarnya apa sih? Gue ya udah. Dan akhirnya di sini, lu kecil di sini berarti? Lu kecil di mana? Di Jakarta? Gue lahir di Jakarta. Jakarta. Memang secara orang tua gue proud to be East. Oke. Ya memang gue lahir di sini. Iya. Bang gue ya, keluarga gue masih asli itu semua. Tahu ya? Lu asli Jakarta Timur dong ya? Anjir, gua pikir biasanya kan anak-anak kreatif yang band indie sekarang tuh dari Bandung, Jawa Barat rata-rata ya. Mereka yang lebih bereksplorasi dan mungkin dengan style dan gaya macam-macam. Tapi ternyata lu anak Jakarta dan Jakarta Timur. Dan Betawi kolot, tau tuh orang Betawi kolot ya kan? Betul sekolahannya, tapi ya udah. Betawi kolot. Tapi kayaknya sih enggak sih. Kalau gua ngeliat kayak sekarang tuh lebih Jakarta gitu, apalagi Betawi tuh lebih keren sejak dulu zamannya si Dul sampai akhirnya tuh jadi suatu legend Betawi gitu kan. Kalau bilang kolot malah kayak kalau kadang-kadang boleh gini musik atau segala macam, ada misalnya musik dulu kan kayak koplo segala macam kan, kayak paman Godfather kan. Ambiar itu dia dulu siapa sih nggak dikenal, pas sampai akhirnya bicara musik enggak kolot lah segala macam. Berarti ya lo bilang Betawi. This is it, sensei gitu. Ini sensei. Semua orang jadi akhirnya kenal lu sensei sebagai behind the scene. Lu yang bikin aransemen musik di Shore. Oh enggak, kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh, lu yang tapi most up di mana lu ada peran penting juga di sana selain di atas panggung. Seharusnya. Let the people judge. Mas gue. Oke. Yang penting gue kerja di situ, gue bagi. Jadi sebutan itu kerja ya, bukan berkarya. Enggak. Maksud gue iya, memang berkarya bekerja juga kan. Tetap cuan ya. Gue gak pernah mention cuan ya. Karena kalau orang Betawi itu kan dia pakai gesper ada cuan ya, Pak. Duitnya nempel-nempel, Pak. Benar. Terus. Ya udah gitu ya, kita kerja bareng-bareng aja sih. Oke. Karya bareng-bareng. Jadi, kan setelah semua ya kan, lu ngejalanin, kalau dibilang lu ditumpukin, lu mau ketemu orang, lu mau bikin apa segala. Sekarang kan, ya sekarang yang kita lakuin nih, lu bikin untuk di sisi kreatif digital, lo bermain lagi nih di sosial media, di Instagram, di YouTube, dan akhirnya lo bikin ini nih, Eastside Proud to be East gitu kan. Kenapa sih? Kenapa lu mau banget Eastside dan Proud to be East gitu loh? Apa karena gara-gara lu lahir di Timur? Terus apa kabar teman-teman yang misalnya gue orang Padang gitu, tapi gue tinggal di Jakarta Timur, itu gimana kabar? Berarti kebanggaan ya, maksud gue orang perlu sesuatu yang dia banggakan.
Oke. Apapun itu gue pikir, ya kan, terserah lu orang mana, apa culture yang lu bawa. Oke, nice. Iya kan, maksud gue, tapi dia perlu sesuatu yang dia harus pegang. Gue bangga dengan hal sesuatu ini yang gue pegang. Sampai gue mati nih gue pegang. Terus kenapa gue nih angkat East Side Timur? Pertama sebenarnya sih Timur ini nggak harus Jakarta Timur aja. Nggak harus Jakarta Timur. Pertama, kalau alhamdulillah ya kan, gue ini dia udah jalan lah. Gue udah pergi ke 13 negara. Gue biasa gue berangkat kemana, gue ketemu orang-orang banyak. Ketika di situ gue presenting kalau gue nih orang timurnya dunia. Orang timurnya Indonesia, timurnya dunia dong. Iya, benar. Kita nih punya culture, kita nih punya hal-hal yang mesti kita jaga. Gitu, maksud gue harus nunjukin. Gue di negeri-negeri orang yang dia memang West Side atau orang-orang dari benar. Eropa, orang-orang Barat atau orang-orang Utara. Exactly. Jadi gue datang pak mereka, kok lu begini sih makannya? Kok lu jalan lu begini? Oh ya gue orang Indonesia bro, gue Timur. Gue orang Timur, belahan Timur dunia. Ya, dan juga gue lahir juga emang, karena gue lahir juga di Timur Jakarta. Dan itulah alasan kenapa lo ngebawa Proud to be East. Lu pingin orang nge-shout out bahwa bagaimana bangganya jadi orang Timur. Ini bukan bicara Jakarta Timur, orang Indonesia Timur. Kita orang Timur berarti kan ya. Dengan kita boleh kreasi, boleh keren, boleh ngocol, boleh segala. Tapi mau sekalipun bajingan kita punya kekuatan bahwa kita bisa banggain ini orang Timur. Gua orang Timur nih. Kita mesti punya attitude. Dan lu ngajak semua orang berarti. Iya dong. Lu dimanapun lu pergi, mau lu jadi apapun di luar, ya tetap lu bawa Indonesia lu. Maksud gua orang Timur bener. Jangan dirusak hal itu. Bener. Kita nih orangnya tuh sopan, ya kan. Apa sih? Aduh, nggak gimana sih, berbeda lah kita lah. Attitude kita berbeda sama mereka. Tunjukkan, dan itu memang bagus kok. Kalau memang kalau kita nih belajar sedikit lah tentang agama. Memang nih agama nih munculnya nih dari timur kan gitu. Iya kan, itu gua agama. Bener juga. Sorry ya, agama gue yang kan dari timur. Nyaga bro. Dan gua proud sama hal itu. Gua proud tuh sekeren-keren lo apapun, lo mau tidur pakai sepatu, kalau gua tidur gua lepas sepatu gue. Iya, itulah timur. Gitu. Jadi Proud to be East itu timurnya itu banyak artinya, budaya, culture, attitude, manner segala, hingga soal bicara ketuhanan gitu, keimanan yang tadi lo ngomongin. Jadi semua include. Jadi lu nggak peduli lu mau timur. Gue bukan orang muslim. Saya teman-teman, gue bukan orang muslim gitu kan. Tapi lu timur. Tapi gue timur. Berarti gue layak dong bilang gue proud to be East. Ya, dengan apapun yang gue lakuin, dengan apapun kehebatan atau karya gue timur. Jadi bukan bilang gue anak selatan sih, gue KTP gue selatan. Berarti gue nggak bisa timur. Enggak lah, to be East. Timur ya timur. Kita semua timur. Jujur, memang kalau dibilang sebuah kebanggaan, gue beberapa kali ya, mungkin kemana-kemana atau yang udah legend lama, proud untuk sesuatu tuh banyak sold outnya. Tapi saat dibilang proud to the East gitu, East Side. Jadi saat lo mengatakan gue bangga sama Timur, itu di sisi Timur. Lo tekankan lagi dengan East Side. Jadi semua itu ngerasa, wah gue dapat milik ini, ya nggak, gue dapat nih soalnya gini kan. Oke. Jadi semua hal yang lo sampaikan dengan bicara keinginan orang tahu dan orang bangga dengan Proud to be East, termasuk East Side. Balik di East Side. Kenapa harus East Side? Apakah balik sama ya karena gue di Jakarta Timur nih? Balik lagi seperti kayak ya karena gue tadi proud sama Timur ya gue bawa East Side. Gitu kan ada nama yang lain misalnya apa kayak Jono kayak Yono kayak gitu kan. Proud to be East Pariono kan bisa. Gitu kan, dan lu bener-bener berarti konstan dan komitmen bagaimana nunjukin sebuah kekuatan timur dengan apa yang lu kerjakan. Jadi sekarang lu ngapain, behind the scene-nya lu ngapain sih? Hari-hari gitu? Hari-hari ini lu ngapain? Selain lu produksi di acara sebagai owner itu acara, jadi selain itu kapan lagi sih? Karena gue yakin banyak yang ingin tahu. Apa ya? Gue ya biasa lah, bersosial, bertemu dengan orang-orang, ya kan, kalau bisa memberikan manfaat mudah-mudahan, gitu. Jadi kalau orang bilang, lu nggak ada kerjaan bro, enggak kali. Lu keseharian lu pun tuh kerjaan lo. Oh gitu. Jadi gue pikir gue nggak harus ke kantor, walaupun ke kantor pun bagus, ke kantor pun bagus. Gue juga nggak harus kemana enggak. Maksud gue sekarang gue punya ide apa, gue jalanin. Ya sekarang gue pelan-pelan lah gue
belajar usaha ya kan. Oke. Ya gitu aja sih. Ya kita bisa supaya bisa sama-sama ngebangun bareng-bareng, bantu bareng-bareng. Itu aja sih. Just to supaya lebih bermanfaat bagi yang lain aja. Dan itu lalu apa kabar dengan yang band lo tadi, sore tadi? Berarti masih tetap eksis sampai sekarang? Oh, Atau keep in touch. keep in touch, masih tetap eksis? Oh iya dong. Berarti terakhir 2018 ya? 2018. 2018. Setelah kita launching album ketiga, kita showcase, kita farewell concert. Ya udah, kita sama-sama semua yang berada Wah, di anjir. Ya udah, bro. Ya udah. Tapi akan ada keinginan kalau someday mereka kembali lagi, karena dua orang ya, gitaris sama bassis. Ya, gitaris gue ke New York waktu itu. Gitaris lu ke New York. Pulang kampung. Mudik. Pulang kampung mudik, keluarganya di sana. Oke. Jadi setelah mereka kembali lagi, mungkin balik ke Jakarta atau elunya ke New York mungkin ya, bikin lagi nggak sih? Bakal lanjut lagi nggak sih? Who knows? Oke, passion sih ada. Nah, berarti tungguin aja. Oke, semua hal itu adalah masih tetap rencana lo ya. Rencana lo mau ngapain, mau dari yang si band lo tadi segala macam. Tapi jujur sih, kalau gue bilang lu boxing, kayak tempat gue bakal berantakan kalau lo main boxing di sini ya. Kalau ngajar gue nggak ngerti nanti. Tapi kadang gue pakai bahasa Padang jawabnya. Coba kalau lo ada sedikit ngejam dikit atau apa sih bahasanya kalau misalnya ini? Gue agak awam sih kalau musik sini, norak gue. Lu bisa nggak rap satu sedikit aja lagu-lagu lama lo? Dulu gue kan ketika gue banyak ngeliat musik-musik hip hop, kan rap, street. Tapi tuh ada tuh dia grup hip hop, dia tuh dari Malaysia waktu itu. Waktu itu kita tahu kan Malaysia terkenal dengan lagu-lagu Melayunya. Tapi ini ada duo dan dia tuh presenting Asia banget dan dia hip hop banget tuh, namanya Too Fat. Orang-orang bukan Tupac ya. Too Fat. Iya, itu dua orang. Malik sama Joe Fizzo. Ayo gue suka banget sama dia. Oke. Udah gue pikir wah gila nih. Gue bilang anjrit, gue bilang ini orang Malay bisa bikin hip hop kayak gini. Sampai dia featuring dengan Warren G apa segala macam. Oke. Wah, gue bilang worldwide nih dia, gue bilang. Jadi gue sedikit ngasih liriknya dari Joe Fizzo aja ya kan. Sedikit aja ya. Go ahead. Gue challenge gue pakai dia aja ya kan. Ini nggak perlu beat ya, langsung aja gas ya. Begin to back into the famous again. Dream woman, dream hand. Sama and God, open door and hold hand. You show love, you get down, you show love, you know love, you hold up, you reach a spoon, doesn't hurt up word. Anjir. Keren. Itu shout outnya. Oh, dan itu emang potongan lagu Joe Fizzo. Dia berdua kan, Malik sama Joe. Oh, itu juga salah satu menjadikan kekuatan lu untuk makin keren aja gue pikir. Oh gitu. Gila, gue proud banget nih. Orang timur dari Malay. Dia tuh gila buat karya kayak begitu, keren. Tapi tentunya lu ada. Anjing ya. Proud to be. Iya. Gua nggak tahu lagi kalau udah bicara bilang segala macam dari hal yang udah lo sampein, lo presenting di sini, cerita. Ada hal lain nggak yang sepele mau menyatakan sisi, bukan dark side atau bukan east side, tapi cara mengenal sensei itu, kalau dibilang gua harus belajar untuk kenal sensei, gua harus manggung bareng, ngejam bareng sama sensei. Aduh, kayaknya gimana? Ada nggak cara lain untuk bisa hang out bareng sama lu, nongkrong bareng sama lu? Kalau gue lihat lu kayaknya demen ngopi nih. Ini banyak orang kan doyan ngopi nih kan. Jadi besok gua ajak ngopi nih sensei nih. Doyan ngopi. Jadi ada nggak sih hal yang sepele yang bisa sih nongkrong yuk sih. Gini apa sih how to-nya gitu loh. Gimana caranya gue bisa invite lo ngajak nongkrong ketemu, karena sensei men gila, kalau apalagi ada satu industri yang namanya sensei itu udah kayak 2014-an ya, 2014 di industri ini gitu kan, orang udah kenal namanya sensei, ditambah dengan musik, dengan guru. Sekarang gimana caranya orang bisa ketemu sama lo? Hal sepelenya gimana? Datang aja ke Pondok Kopi. Datang ke Pondok Kopi. Datang ke sini nih, ngopi bareng sama lo. Bebas. Anjir. Wah gila, gua nggak tahu ya kalau misalnya dibilang, gua banyak nggak taunya, jujur gua banyak nggak taunya, tapi karena
karena apa yang gue dengar dari teman-teman dari luar gitu, yang mereka cerita, malah mereka yang cerita sama gue, sensei tuh gini, oh serius lu gitu kan, masa sih, lu tahu nggak sensei begini, wah anjing, makanya gue cuma bilang pokoknya yang terbaik buat lu. Thank you. Apa namanya, doa segala macam, apapun itu yang lo kerjakan sekarang, termasuk untuk nge-shout out proud to be Eastside ya kan, itu keren banget. Thank you banget udah mau datang ke sini. Thank you buat udah mau ngobrol di video pertama kita. Gua Ahmed Dog. Sensei Eastside proud to be Proud to be East. Thank you, say. Di dalam kota banyak itu dalam